Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aini Wahdaniati Lahi dengan NIM 220102073 dari IF 22B dengan angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja algoritma routing by agreement pada capsule network atau ChipsNet. Di sini ada latar belakang. Jadi, capsule network dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari convolutional neural network atau CNN. Jadi, khususnya dalam mempertahankan informasi posisi dalam hubungan antar bagian objek. Jadi, pada kesempatan CNN itu, informasi ini sering hilang akibat penggunaan pooling. Lalu di sini ada konsep capsule network. Jadi berbeda dengan neuron biasanya, capsule net ini menggunakan kapsul yang menghasilkan vektor. Panjang vektor menunjukkan tingkat keyakinan keberadaan objek, sedangkan arah vektor ini menyimpan informasi seperti posisi dan orientasi objek. Lalu, mengapa dibutuhkan routing? Dalam ChipsNet, satu kapsul di layer bawah terhubung ke banyak kapsul di layer atas. Karena tidak semua kapsul atas relevan, jadi dibutuhkan mekanisme routing untuk menentukan kemana informasi seharusnya dikirim. Selanjutnya, pengertian dari routing by agreement tersebut itu algoritma yang menentukan hubungan antara kapsul berdasarkan tingkat kesepakatan antara prediksi kapsul bawah dan output kapsul atas yang memiliki representasi paling sesuai dengan prediksi yang dibuatnya. Selanjutnya di sini ada gambaran umum proses routing. Secara umum, routing by agreement ini tuh terdiri dari beberapa tahapan utama, mulai dari inisialisasi, lalu prediksi kapsul, perhitungan coupling dengan softmax, penggabungan prediksi, squash function, evaluasi agreement, lalu hingga pembaruan hubungan yang dilakukan secara iteratif. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah inti untuk tugas ini tuh yang pertama yaitu ada inisialisasi routing. Jadi pada tahap awal semua hubungan antara kapsul dianggap sama penting. Sistem belum memiliki preferensi terhadap kapsul atas tertentu. Jadi ini membuat sistem bersifat netral sebelum proses routing dimulai. Selanjutnya, langkah kedua yaitu prediction of higher sampai level capsules. Di sini tuh setiap kapsul di layer bawah membuat prediksi terhadap kapsul di layer atas. Jadi prediksi ini menggambarkan bagaimana kapsul bawah memperkirakan bentuk dari pos objek pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya langkah ketiga yaitu softmax. Jadi di sini tuh digunakan softmax untuk menentukan seberapa besar kontribusi kapsul bawah ke masing-masing kapsul atas. Jadi total kontribusi kapsul bawah ini akan terdistribusi secara proporsional. Selanjutnya untuk langkah 4 itu weight sum of prediction. Jadi kapsul pada layer atas ini kemudian menggabungkan semua prediksi yang diterimanya berdasarkan nilai kontribusi tersebut. Jadi hasil penggabungan ini tuh menjadi representasi sementara objek. Selanjutnya ada langkah kelima yaitu squeeze function atau digunakan untuk menormalkan output kapsul sehingga kapsul yang relevan memiliki output kuat yang tidak relevan menghasilkan output kecil. Lalu selanjutnya ada langkah keenam yaitu agreement. Ini tuh sistem mengevaluasi agreement yaitu kesesuaian antara prediksi kapsul bawah dan output kapsul atas. Jika searah, maka agreement dinilai tinggi, menandakan kesepakatan yang kuat. Selanjutnya ada langkah ketujuh yaitu routing logits update. Berdasarkan nilai agreement, hubungan antar kapsul diperbarui, yaitu kapsul bawah akan lebih mempercayai kapsul atas yang memiliki agreement lebih tinggi dan mengurangi kontribusi ke kapsul lainnya. Di sini routing interaction, jadi proses softmax, penggabungan, squeeze, dan agreement diulang beberapa kali hingga hubungan antara kapsul menjadi stabil. Selanjutnya final output capsules yaitu
Setelah proses routing selesai, maka kapsul atas yang paling sesuai akan mempresentasikan objek yang terdeteksi beserta informasi postnya. Selanjutnya yaitu keunggulan routing by agreement itu routing memungkinkan CapsNet mengenali objek dengan lebih baik meskipun terjadi rotasi atau perubahan posisi. Metode ini menjaga hubungan antar bagian objek tanpa menggunakan max pooling. Lalu keterbatasan routing by agreement tersendiri itu membutuhkan komputasi yang lebih besar dan waktu pelatihan yang lebih lama dibandingkan dengan CNN konvensional. Lalu kesimpulannya di sini yaitu routing by agreement ini merupakan komponen utama dalam capsule network. Jadi mekanisme ini tuh menggantikan pooling pada CNN dan memungkinkan CapsNet memahami hubungan spasial antar bagian objek dengan lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian kode implementasi contoh kodenya. Di sini untuk bagian kodenya saya mengimpor library Torch dan Torch NN fungsional yang digunakan untuk operasi tensor dan fungsi softmax. Selanjutnya pada bagian squeeze function di sini tuh fungsinya digunakan untuk menormalkan output kapsul sehingga panjang vektor merepresentasikan tingkat keyakinan. Kemudian pada bagian fungsi routing agreement ini itu merupakan inti dari algoritma routing by agreement dan menerima input berupa prediksi kapsul. Jadi pada baris inisialisasi routing logits itu semua hubungan antara kapsul diatur bernilai 0 dan berarti juga belum ada kapsul yang diprioritaskan gitu. Terus kita masuk ke bagian perulangan routing. Di sini perulangan routingnya, proses routing ini dilakukan sebanyak 3 iterasi untuk memperbaiki hubungan antar kapsul. Selanjutnya kita masuk ke bagian softmax. Jadi dihitung coupling koefisien yang menentukan kontribusi kapsul bawah ke kapsul atas. Selanjutnya pada bagian penggabungan prediksi, seluruh prediksi kapsul ini tuh digabungkan berdasarkan nilai coupling tersebut. Lalu kemudian setelah pada bagian squeeze function, output kapsul dinormalisasikan agar stabil. Kemudian pada bagian agreement, sistem mengevaluasi kesesuaian antara prediksi kapsul bawah dan output kapsul atas. Maka pada bagian update routing logits, yaitu hubungan antara kapsul diperbarui berdasarkan nilai agreementnya. Maka proses update routing logits ini tuh hubungan di proses ini tuh diulang beberapa kali hingga hubungan antar kapsul menjadi stabil. Jadi setelah iterasi selesai, maka fungsi akan mengembalikan output kapsul bawah layer atas. Jadi pada bagian selanjutnya pada bagian akhir kode, di sini saya membuat contoh input berupa tensor acak yang mempresentasikan prediksi kapsul. Jadi parameternya di sini yang digunakan menyerupai arsitektur CapsNet asli, yaitu 1152 primary caps-nya, lalu 10 digit num kapsul dengan dimensinya tuh dimensi vektornya 16. Selanjutnya, ketika fungsi routing by agreement dijalankan, output yang akan dihasilkan itu berupa tensor dengan ukuran batch size dikali jumlah digit kapsul dikali dimensi kapsul. Jadi output ini tuh mempresentasikan hasil akhir dari proses routing by agreement-nya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai tugas
routing by agreement tersebut. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.